Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Sifa TV yang berbahagia, bertemu kembali dalam Jejak Islam El Sifa. Kali ini melanjutkan kembali kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Sirah Nabawiyah, yaitu tentang perjalanan Rasulullah SAW yang pertama kalinya ke negeri Syam. Sahabat El Sifa TV, ketika berusia 12 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib pergi ke Syam dalam suatu kafilah dagang. Sewaktu kafilah berada di Basra, mereka melewati seorang pendeta bernama Bahira. Ia adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui Injil dan ahli tentang masalah-masalah kenasranian. Bahira kemudian melihat Nabi Muhammad SAW dan mulai mengajaknya bicara. Bahira kemudian menoleh pada Abu Thalib dan menanyakan kepadanya, "Apa status anak ini di sisimu?" Abu Thalib menjawab, "Anakku." Bahira bertanya, "Dia bukan anakmu. Tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup." Abu Thalib kemudian berkata, "Dia adalah anak saudaraku." Bahira bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Ia meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya." Bahira berkata, "Anda benar. Bawalah ia pulang ke negerinya dan jagalah ia dari orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya di sini, pasti akan dijahatinya. Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara besar." Abu Thalib kemudian cepat-cepat membawanya kembali ke Mekah. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang bid'ah dengan mengetahui tanda-tandanya. Ini mereka ketahui dari berita kenabiannya serta penjelasan tentang tanda-tanda dan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Saat memasuki masa remaja, Rasulullah SAW berusaha mencari rizki dengan menggembalakan kambing. Rasulullah SAW pernah bertutur tentang dirinya, "Aku dulu menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan nabinya sejak awal kehidupannya. Segala sarana kehidupan dan kemewahan yang dapat mencukupi sehingga tidak perlu lagi memeras keringat menggembalakan kambing. Akan tetapi, hikmah ilahi menghendaki agar kita mengakui bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperolehnya dari hasil usahanya sendiri. Sebaliknya, harta yang terburuk adalah harta yang didapatkan seseorang tanpa bersusah payah atau tanpa imbalan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat. Selama masa mudanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memelihara Rasulullah SAW dari penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh para pemuda seusianya, seperti hura-hura dan permainan nista lainnya. Bertutur Rasulullah SAW tentang dirinya, "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah, kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu, aku tidak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah." Nabi Muhammad SAW juga memiliki seluruh karakteristik manusia, sehingga ia mendapati pada dirinya apa yang terdapat pada setiap pemuda pada umumnya.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindunginya dari semua bentuk penyimpangan dan dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah menghendaki agar manusia mengetahui inayah ilahiyah ini kepada Rasulullah SAW, sehingga akan memudahkan keimanan terhadap risalahnya dan menjauhkan faktor-faktor keraguan terhadap kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab.